Untuk alternatif lain pada penyesuaian deferral dan accrual, contohnya penyesuaian asuransi diakui sebagai beban ya. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PT ABC telah membayar premi asuransi sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Karena ini contohnya adalah diakui sebagai beban, maka dia langsung mencatat pada awal tanggal 1 Oktober yaitu beban asuransi pada kas sebesar 12 juta. Kita lihat garis siklusnya ya. Ini kan umurnya dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 30 September. Permasalahannya kita ketemu dengan namanya akhir periode yaitu 31 Desember. Karena dia sudah mencatat sebesar 12 juta bebannya, maka masih tersisa yaitu 9 bulan. 9 bulan ini yang belum boleh kita akui sebagai beban. Maka 9/12 dikali 12 juta sama dengan 9 juta yang belum boleh kita akui sebagai beban. Artinya beban ini harus dikeluarkan. Berarti kita harus bawa ke kredit. Caranya adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi 9 juta. Jadi beban asuransi ini kita keluarkan. Nanti saldonya beban asuransi kan didebet 9 juta. Dikurangi dengan beban asuransi kan didebet 12 juta. Nanti dikurangi dengan 9 juta. Maka saldo beban asuransi adalah 3 juta. Demikian pula asuransi dibayar muka. Saldonya 9 juta karena ini baru buka akun. Oke, hampir sama dengan deferral yang di depan tadi ya. Bagaimana dengan contoh berikutnya, yaitu ketika penyesuaian pendapatan deferral diakui sebagai pendapatan. Kita lihat lagi dengan contoh yang sama, yaitu tanggal 1 Oktober 2019 PT ABC telah menerima uang sewa ruko yaitu sebesar 12 juta yang dibayar tuan guru itu 1 tahun. Nah, dia mencatatnya langsung sebagai pendapatan kas pada pendapatan 12 juta, bukan pendapatan sewa diterima di muka ya. Dia mencatatnya penuh sebagai pendapatan. Masih ingat kan definisi dari pendapatan? Bila kita telah memberikan jasa sepenuhnya, baru boleh kita mengakui sebagai pendapatan. Namun dia di awal pada saat tanggal 1 Oktober dia mencatat sebagai pendapatan penuh. Padahal kita akan ketemu dengan akhir periode untuk membuat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang diterima. Berarti ini dia belum boleh mengakui sebagai pendapatan sebesar 9 bulan. Berarti pendapatan nanti kita akan kurangi sebesar 9 bulan. Berarti 9/12 dikali 12 juta, maka itu 9 juta akan kita keluarkan pendapatan ini karena belum boleh kita akui sebagai pendapatan. Maka bunyi akunnya adalah pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka. Ini adalah utang. Ini akun baru adalah utang. Oke. Jadi nanti saldonya adalah pendapatan sewa sebesar 12 juta dikurangi 9 juta, maka hasilnya adalah 3 juta yang telah menjadi hak sebagai pendapatan. Jadi kesimpulannya, kalau kalian ingin bisa mengenai jurnal penyesuaian deferral dan accrual, tekankan dulu pemahamannya di deferral dan accrual ini. Seperti ini nih. Jadi di sini kan ada deferral. Periode saat ini biasanya dia menerima kas duluan atau membayar kas duluan. Kemudian periode berikutnya baru dinyatakan pendapatan atau dinyatakan sebagai beban. Oke,
Yang kedua, untuk accrual, dia di saat ini nih menyatakan pendapatan dan beban dulu yang dicatat, baru nanti dibayar atau diterima. Jadi kebalikannya ya. Kemudian untuk yang kedua, banyak latihan di contoh-contoh kasus deferral dan accrual, karena kalian nggak akan bisa mengenai jurnal penyesuaian deferral accrual kalau tidak melakukan latihan. Kemudian yang ketiga, contoh, coba lihat ya dari dua perspektif dalam sebuah kasus soal. Jadi jangan hanya deferral dan accrual, pakai juga yang alternatif lain itu, karena nggak semua perusahaan menggunakan deferral di awal. Ada kalanya mereka mencatat penuh untuk sebuah pendapatan maupun beban. Jadi pakai dua perspektif itu. Oke, untuk contoh-contohnya itu ada biaya XX dibayar di muka. Maksudnya di sini adalah biaya sewa dibayar di muka, biaya iklan dibayar di muka, biaya pajak dibayar di muka, biaya bunga dibayar di muka, pokoknya semua yang bayar di muka itu ya. Ini apa kalau yang dibayar di muka? Ya benar, ini adalah deferral. Pokoknya ada kata-kata di muka ini adalah deferral. Dia bayar duluan, kemudian nyatetnya belakangan sebagai beban. Kemudian pendapatan diterima di muka. Pendapatan XX nih, pendapatan sewa diterima di muka, pendapatan iklan diterima di muka, pendapatan bunga diterima di muka, banyak ya. Jadi ini apa nih juga? Ini apa? Deferral juga ya, karena di muka ya. Nanti dia akan mencatat sebagai pendapatan ya. Terima kas duluan, nanti dia akan mencatat sebagai, mengakui sebagai pendapatan ya. Kemudian untuk yang beban yang masih harus dibayar, contohnya beban sewa yang masih harus dibayar, beban iklan yang masih harus dibayar, beban gaji yang masih harus dibayar, dan seterusnya ya. Ini adalah accrual, betul. Nanti dia akui, catat sebagai beban ya. Kemudian yang ini apa? Pendapatan yang masih harus diterima, sifatnya belum dicatat, terlambat dicatat ya. Ini adalah accrual ya. Dan ini ada yang baru, yaitu biaya perlengkapan. Kalau kita catat langsung sebagai perlengkapan, itu namanya adalah deferral, nanti kita akui sebagai beban di periode berikutnya. Tapi kalau dicatat sebagai beban langsung, bukan biaya, beban langsung, beban perlengkapan, berarti itu adalah alternatif lain. Nanti kita adjustmentnya adalah mengurangi perlengkapan itu, mengurangi beban itu. Oke.